Halo Sobat Cerdikia, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu. Ya, oke, hari ini saya akan membahas buku paket matematika kelas 8 kurikulum merdeka untuk bab relasi dan fungsi untuk soal ayo berkomunikasi halaman 196. Kita mulai berdasarkan tabel 4.8 dan 4.9 di halaman sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa apabila banyak anggota himpunan A sama dengan banyak anggota himpunan B, yaitu NA sama dengan NB sama dengan N, maka banyak korespondensi satu-satu yang mungkin dapat dibuat dari himpunan A ke himpunan B adalah sebanyak N faktorial, atau N faktorial sama dengan N kali N-1, kali N-2, kali bla bla bla, kali 3, kali 2, kali 1. Cobalah kalian perhatikan kesimpulan tersebut. Apa yang perlu ditambahkan agar kesimpulan itu lebih komunikatif lagi? Kemudian sebutkan apa ciri-ciri dari dua himpunan dapat dikatakan sebagai korespondensi satu-satu atau tidak. Selanjutnya, dalam kondisi bagaimana dua himpunan tidak dapat dipastikan dikatakan korespondensi satu-satu. Oke, saya jawab satu persatu ya. Tuh banyak sekali pertanyaannya. Saya mulai. Apa yang perlu ditambahkan agar kesimpulan lebih komunikatif? Oke. Agar kesimpulan lebih komunikatif, kesimpulan baiknya diberikan per poin atau dituliskan per poin sehingga lebih mudah dipahami. Lebih mudah dipahami. Oke, ini yang pertama. Lalu sebutkan apa saja ciri-ciri dari dua himpunan yang dapat dikatakan korespondensi satu-satu. Oke, ciri-ciri korespondensi satu-satu. Korespondensi satu-satu. Oke. Yang pertama, jumlah domain itu harus sama dengan jumlah kodomain. Harus sama dengan jumlah kodomain. Jumlah itu maksudnya jumlah anggota ya. Itu ciri-ciri yang pertama. Lalu ciri-ciri yang kedua itu masing-masing anggota domain memiliki tepat satu pasangan pada anggota kodomain. Baik anggota domain maupun kodomain kodomain tidak boleh memiliki lebih dari satu pasangan. Memiliki lebih dari satu pasangan. Oke, ini ciri-ciri korespondensi satu-satu ya. Berarti yang tidak bisa dikatakan sebagai korespondensi satu-satu itu kalau jumlah domain dan jumlah kodomainnya itu nggak sama. Ya, kalau domain sama kodomain nggak sama berarti dia bukan korespondensi satu-satu. Lalu yang kedua yang bisa dipastikan dia bukan korespondensi satu-satu itu kalau misal masing-masing anggota domain maupun kodomain itu memiliki lebih dari satu pasangan. Itu ya. Jadi ciri-ciri bukan korespondensi satu-satu berarti kan kebalikannya ini. Itu. Nah, sekarang ke gambar 4.13 ini ada diagram panah dari himpunan A ke himpunan B. Yang nomor 1
Apakah relasi tersebut merupakan korespondensi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B? Jelaskan. Lalu yang kedua, apabila relasi tersebut bukan merupakan korespondensi satu-satu, apakah diagram pada gambar 4.13 itu termasuk fungsi? Jelaskan. Jadi di sini kita mulai dari gambar A ya. Gambar A. Pertanyaan yang nomor 1. Apakah relasinya merupakan korespondensi satu-satu? Nah, kita lihat pada gambar A. Ini kan jumlah domain sama kodomennya, itu memang benar jumlahnya sama, domainnya 4, kodomennya 4. Dan untuk kodomen ini punya tepat satu pasangan. Tapi ingat kodomennya kan ada yang double nih pasangannya. Nah, ini kan kedouble banyak pasangannya. Lalu BCD dia juga ada yang belum punya pasangan. Nah, berarti dia bukan korespondensi satu-satu. Bukan korespondensi satu-satu. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, apakah relasi tersebut bukan merupakan apabila relasi tersebut bukan merupakan korespondensi satu-satu, apakah diagram pada gambar 4.13 termasuk fungsi? Jelaskan. Nah, untuk 4.13 yang A ini dia masuknya fungsi. Kenapa? Pada fungsi itu syaratnya anggota domain punya tepat satu pasangan. Nggak peduli nih domainnya, kok ada yang kosong, ada yang nggak punya pasangan, tuh dia tidak peduli. Itu ya, jadi fungsi itu yang dipedulikan hanya domainnya aja. Jadi yang kedua, itu dia merupakan fungsi. Ya. Kalau misal ditanya sebabnya itu karena masing-masing anggota domain punya tepat satu pasangan. Anggota domain memiliki satu pasangan di kodomen. Walaupun di kodomennya ada yang double ya. Next, untuk yang gambar B. Untuk pertanyaan 1, gambar B ini korespondensi satu-satu atau bukan ya pertanyaannya. Nah, yang B ini walaupun jumlah domain sama jumlah kodomennya itu sama, tapi dia bukan merupakan korespondensi satu-satu. Kenapa? Kalau kita lihat untuk domainnya ini kan ada yang tidak punya pasangan. Dan ada satu anggota domain yang pasangannya double banyak. Nah, itu bukan korespondensi satu-satu. Ini bukan karena ada anggota domain yang memiliki lebih dari satu pasangan. Dan ada pula yang tidak memiliki pasangan. Ada pula yang tidak memiliki pasangan. Next, untuk yang kedua, apakah gambar yang B ini merupakan fungsi atau bukan? Nah, dia bukan ya. Kenapa bukan fungsi? Karena harusnya kalau fungsi itu anggota domain punya pasangan semua dan masing-masing itu memiliki tepat satu pasangan. Ini bukan karena anggota domain ada yang tidak memiliki pasangan, dan ada yang pasangannya lebih dari satu. Yang pasangan lebih dari satu. Next, untuk yang gambar C. Pertanyaan 1. Oke. Gambar C itu domainnya punya 5, kodomennya punya 5.
Lalu masing-masing anggota domain itu punya satu pasangan. Jadi nggak ada yang tidak punya pasangan dan nggak ada juga yang pasangannya double. Lalu untuk yang kodomen, itu masing-masing juga punya pasangan dan masing-masing pasangannya itu satu. Nah, itu baru bisa dikatakan sebagai korespondensi satu-satu. Yang gambar C itu iya, dia korespondensi satu-satu karena masing-masing anggota domain dan kodomen, anggota domain maupun kodomen memiliki tepat satu pasangan. Tepat satu pasangan. Lalu yang kedua, kalau dia udah dikatakan sebagai korespondensi satu-satu, maka sudah pasti dia bisa dikatakan sebagai fungsi. Jadi iya, karena kalau fungsi itu kan dia hanya memedulikan domain. Kalau korespondensi satu-satu kita ngelihat domain iya, kodomen iya. Karena masing-masing anggota domain memiliki tepat satu pasangan. Memiliki tepat satu pasangan. Oke, kalau kalian ada yang kurang jelas, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar ya. Kita akhiri dulu untuk pembahasan kita hari ini. Kita lanjutkan di pembahasan berikutnya. Bye-bye.